Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini, aku akan membuat 3 macam bumbu dasar yang biasanya aku pakai masak di rumah ya, teman-teman. Biasanya di sini aku nyetok bumbu dasar itu ya, tujuan aku untuk mempercepat dalam memasak, teman-teman. Memang ya, nyetok bumbu dasar ini tuh cukup lama, belum lagi kita ngupasin bawangnya tuh ya lumayan cukup menyita waktu. Tapi kalau kita terapin ini setiap saat, nah untuk kedepannya pasti teman-teman juga ya bakalan semangat deh bikin bumbu dasar ini gitu. Nah, yang penting itu kita bisa mempercepat waktu masak kita ya. Nah, jadi kita setelah masak ya bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, sebelum nonton jangan lupa ya subscribe dulu. Selamat menonton videonya. Mudah-mudahan aku selalu menginspirasi kalian dan selalu bermanfaat videonya. Amin. Yang pertama, bumbu dasar bawang. Bumbu dasar bawang yaitu bawang merah 200 gram dan bawang putih 200 gram. Sebelum di blender, aku potong-potong dulu bawang merah bawang putihnya. Nah, biasanya aku pakai bumbu bawang ini tuh untuk tumisan, terus untuk kuah bakso, terus untuk kuah sup dan untuk nasi goreng ya. Jadi stoknya untuk bumbu-bumbu seperti itu. Setelah bawangnya itu udah dipotong, lalu aku masukin ke blender sedikit demi sedikit. Setelah halus, matikan blender lalu tumis bahan. Gunakan api sedang untuk menumis ya teman-teman. Sebenarnya tidak perlu ya teman-teman, kita ketika menumis itu memakai minyak goreng lagi. Nah, kalau di sini aku pakai minyak goreng. Nah, karena penggorengan aku ini ya kadang lengket gitu ya. Jadi aku kasih minyak sedikit. Aduk-aduk bumbu agar matangnya merata. Agar bumbu tahan lama, tumis bumbu sampai matang ya. Lalu masukkan ke dalam wadah yang kering. Kemudian tunggu sampai benar-benar dingin ya, teman-teman. Next, yang kedua, bumbu dasar merah. Pertama, di sini aku mau potong dulu cabai merah besar sama cabai keritingnya. Bahan-bahannya 250 gram cabai merah gede, 50 gram cabai merah keriting, 200 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, dan 20 gram kemiri. Dan di sini aku tambahin sedikit kunyit ya, teman-teman. Biasanya aku pakai bumbu ini tuh untuk sambal kentang, terus berbagai macam balado, rica-rica dan lain-lain sebagainya. Di sini aku blendernya 2 kali ya teman-teman. Jadi yang pertama itu cabai-cabean semuanya aku blender. Setelah itu aku masukin kemiri, kemudian kunyit. Lalu setelah itu aku kasih minyak
setengah. Nah, nanti setengahnya aku pakai buat sisa bumbu tadi. Setelah bumbu pertama halus, kemudian aku masukin bawang-bawangannya. Nah, di sini nggak aku potong-potong ya teman-teman. Jadi ini tuh waktunya udah mepet banget aku buat videonya. Lalu setelah itu ya di blender lagi deh. Jangan lupa ya dikasih minyak lagi. Setelah halus, kita tumis lagi deh teman-teman. Yang pertama, gunakan api sedang ya teman-teman untuk menumisnya. Setelah itu dimasukkan bumbunya tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata biar bumbunya itu cepat mateng ya teman-teman dan gak gosong. Ciri-ciri bumbu yang sudah matang itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bumbunya itu udah pecah-pecah gitu. Kemudian si minyaknya itu udah pada keluar. Nah, jadi itu nanti kita tunggu lagi sampai benar-benar mateng. Nah, ini aku mau cuci piring dulu. Jadi setelah aku pakai tadi blendernya itu, jadi diusahakan untuk kita cuci lagi ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang itu bekas bumbu tapi tidak dicuci. Nah, jadi kita juga harus menjaga kebersihan kita. Nah, jadi biar tambah awet deh si bumbunya gitu. Ya, sekalian nunggu matang juga ya teman-teman bumbu yang kita masak. Nah, jadi setelah itu kan kita bisa keringin tuh blendernya. Nah, jadi bisa dipakai lagi deh gitu. Next, balik lagi nih ke bumbunya. Nih teman-teman, bumbunya udah mateng nih. Nah, seperti ini matangnya. Tuh kan udah keluar minyaknya dan bumbunya itu udah pecah-pecah seperti itu. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan lagi deh ke wadah kering dan tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Next, yang ketiga bumbu dasar kuning ya. Bahan-bahannya 150 gram bawang merah, 250 gram bawang putih, 50 gram kemiri, 25 gram kunyit, 20 gram jahe, 20 gram lengkoas, 1 sendok makan ketumbar, dan yang terakhir memakai minyak 150 ml atau 200 ml ya untuk minyak sayurnya. Bumbu dasar kuning ini biasanya aku pakai untuk bikin soto, bikin pesmo, bikin pepes, bikin ungkep ayam, dan lain sebagainya ya teman-teman. Setelah dipotong-potong, kemudian kita blender teman-teman. Nah, jadi untuk membuat bumbu ini tuh ya untuk memakainya itu ya minyak sayur gitu. Jadi nggak pakai air. Nah, jadi biar awet itu ya pakai si minyak sayur itu. Setelah dimasukkan bumbunya, kemudian kita blender ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini aku blendernya 2 kali. Nah, jadi aku tadi itu sedikit ya nambahin minyaknya. Jadi ya 2 kali gini deh aku blendernya. Tadi tuh takaran minyaknya aku kurang ya. Makanya aku tambahin lagi nih 5 ml minyak sayur ya teman-teman. Jadi totalnya itu 200 ml minyak sayur. Setelah itu kita blender halus ya.
Dan kemudian kita tumis seperti biasa. Menggunakan selalu api sedang ya, biar enggak cepat gosong. Nah, di sini aku membuat bahan dasar bumbu itu cuma 3 ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak bumbu dasar yang lainnya. Kebetulan, nah di rumah itu ya stok bumbunya itu yang habis itu hanya 3 ya tadi. Bumbu dasar bawang, bumbu dasar merah, dan yang terakhir ini bumbu dasar kuning. Next video nanti aku buatin lagi bumbu dasar yang lainnya ya. Seperti biasa kita aduk-aduk sampai rata biar nggak cepet gosong ya teman-teman. Nah, sambil menunggu ya seperti ini kita aduk-aduk biar nggak cepat gosong tuh. Dan biar matang seperti ini gitu kan, ciri-ciri bumbu yang sudah matang itu seperti ini ya, keluar minyak dan bumbunya itu pecah-pecah gitu ya, jadi gak nyatu sama si minyaknya ya teman-teman. Setelah sudah matang kemudian kita angkat dan setelah itu kita tiriskan di wadah yang kering ya. Dan seperti biasa kita diamkan sampai benar-benar dingin. Alhamdulillah nih teman-teman, sudah selesai. Stok bumbu aku jadi aman terkendali nih. Nah, setelah sudah dingin semuanya, kita catat tuh. Nah, pembuatan bumbu dasar ini. Nah, kita tanggalin aja. Nah, kebetulan aku buat bumbunya ya di bulan ini. Nah, jadi sampai ya sekitaran sebulan pun awet ya teman-teman. Ya, terkadang tergantung pemakaian sih. Aku kadang sebulan pun kurang ya, kadang 2 kali aku bikin bumbu dasar ini. Nah, jadi ya tergantung aja ya. Nah, tapi sampai batas expirednya itu ya sebulan itu. Nah, kalau udah lebih sebulan, kadang tuh agak bau gitu ya bumbunya. Kadang ada agak berbuluk gitu. Nah, jadi batasnya hanya sebulan. Nah, setelah itu kita masukin deh ke kulkas. Nah, jadi kita masukinnya itu jangan di freezer ya teman-teman. Jadi kita taruhnya itu di suhu ruang kulkas ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila dalam video kali ini ada yang salah kata ataupun perbuatan, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditunggu ya teman-teman next video. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bye-bye.